Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Board dari Batik HR. Perkenalkan kami dari tim pengembang. Di sini ingin mempresentasikan mengenai grand design tentang aplikasi yang ingin kami usulkan, yaitu bernama Batik HR. Nah, aplikasi Batik HR itu sendiri akan menangani masalah internal dari perusahaan Batik HR. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai tim yang akan melakukan developing pada aplikasi ini. Yang pertama di sini ada Tegar Alwinata sebagai UI UX designer. Lalu ada saya sendiri, Ananda Alang Satria Setiaji dengan front-end developer. Dan juga yang terakhir ada Muhammad Sigaf sebagai back-end developer. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa poin penting. Lalu akan saya serahkan kembali ke teman saya. Baik. Tahu nggak sih, pada masa pandemi kemarin, batik Indonesia itu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar domestik, dan ternyata batik di Indonesia itu menjadi market leader di pasar batik dunia. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa pada tahun 2021 ekspor batik mengalami pertumbuhan sebanyak 21,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.745 ton dengan nilai US dollar 28,1 juta. Next. Nah, meskipun demikian, ternyata masih sering terjadi beberapa masalah internal di perusahaan batik HR yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dan membuat batik HR kurang dapat memaksimalkan keuntungan tersebut. Kok bisa sih hal itu masih terjadi di perusahaan besar seperti batik HR? Memang batik HR belum memiliki sistem yang cocok dengan industri mereka. Jadi, apakah batik HR mampu bersaing dengan kompetitor ke depannya? Next. Nah, dari permasalahan tersebut, kami membuat poin-poin dari permasalahan yang dihadapi batik HR. Yang pertama yaitu adalah kesulitan mengelola informasi inventaris perusahaan. Yang kedua yaitu sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data penting perusahaan dikarenakan oleh human error. Yang ketiga adalah proses penggajian pegawai yang kurang efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di perusahaan ini. Nah, kami menawarkan dua poin solusi sebenarnya. Di sini ada connect dan juga secure. Connect sendiri itu merupakan di mana aplikasi ini atau website ini sendiri itu bisa menghubungkan dari berbagai pihak yang ada di perusahaan, sehingga persentase dari terjadinya miskomunikasi itu akan lebih kecil. Seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada secure. Nah, salah satu fitur yang ada di eh, aplikasi ini atau website ini itu eh, karyawan baru yang ingin didaftarkan itu harus lewat admin, sehingga tidak bisa sembarangan orang itu mendaftarkan data mereka gitu di database perusahaan. Sehingga itu bisa lebih meningkatkan keamanan yang terjadi pada eh, aplikasi ini gitu atau website ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada implementation dan juga improvement. Untuk implementation sendiri, itu kami mengimplementasikan dashboard implementation, atau di sini saya mengambil pendapat ahli dari Henry D. Hubbard, itu menjelaskan bagaimana kurva ataupun diagram seperti itu ketika disajikan dengan baik, maka akan mempengaruhi dari eh, produktivitas dari para karyawan dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi mereka itu dapat memulai hari dengan menilai beberapa area, memerlukan perhatian khusus, dan juga menelusuri berbagai detailnya yang diperlukan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada result dari prototipe yang sudah kami buat. Nah, di sini ada screenshot application-nya dari landing page itu sendiri. Nanti akan berbentuk seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada screenshot application dari artisan site atau dari pengrajinnya itu sendiri. Di sini artisan site itu bisa melakukan atau bisa melihat rekapitulasi presensi, bisa melihat pengumuman apa saja yang diberikan oleh admin, lalu bisa melihat hasil produksinya. Dan juga artisan bisa mengedit informasi yang ada di eh, data mereka itu sendiri. Dan yang paling penting, artisan bisa melihat stok barangnya dan juga bisa menambahkan barang yang telah dia buat.
Jadi semua bahan ataupun barang yang ada itu sudah disimpan di dalam database. Selanjutnya mengenai finance side atau dari keuangan, di sini hampir sama untuk dua awalnya bisa melihat presensi, pengumuman dan juga eh, profil, bisa mengedit profil juga. Tapi di sini dia bisa melakukan eh, pengeditan atau remunerasi itu yang dimana nanti akan berhubungan dengan database dari pengadaan barang dan juga apa namanya presensi dari berbagai karyawan. Nah, nanti ketika sudah dicek dan itu benar, ini presensi absen dan kehadirannya, itu nanti bisa disimpan dan juga nanti bisa di ACC oleh keuangan itu sendiri. Selain itu, mereka juga bisa atau finance juga bisa melihat dari berbagai laporan yang ada di sini. Jadi semua laporan itu ada datanya gitu. Jadi nggak langsung ketika udah di ACC langsung hilang seperti itu. Nah, di sini untuk admin side-nya hampir sama dari yang tadi, tapi di sini admin itu bisa mengatur dari atau memanage pegawainya dan juga bisa tentunya menambah data pegawai baru seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ini adalah tahapan proyek. Kami memproyeksikan tahapan proyek ini untuk 6 bulan ke depan terhitung dari Januari. Jadi Januari kita akan melakukan uji tahap tahap beta. Jadi ini merupakan uji pengujian tahap yang sangat dengan lingkup yang sangat kecil. Lalu untuk Februari kita akan mendapatkan feedback dari pengujian tahap tersebut dan akhirnya kita akan menambahkan fitur atau memperbaiki bug dari aplikasi yang telah ada. Lalu untuk Maret kita akan kembali melakukan pengujian, tapi kali ini kita akan memperluas area kita menjadi ke seluruh karyawan Batik HR. Lalu untuk April karena fitur fitur tersebut sudah diperbaiki dari bulan Februari, dari jadi untuk April kita hanya memperbaiki bug yang tersisa dari pengujian tahap akhir oleh seluruh karyawan tersebut. Lalu untuk Mei, untuk minggu pertama, karena produk sudah matang, kita akan meluncurkan produk di minggu pertama. Dan selanjutnya untuk minggu kedua dan seterusnya, kita akan melakukan pemeliharaan aplikasi dengan metode waterfall. Lanjut. Nah, peserta project dalam eh, project ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu untuk pertama pada saat pengujian implementasi tahap beta, yaitu dari Januari hingga Februari, peserta yang dapat ikut andil dalam pengujian tahap ini itu merupakan peserta dari tim pengembang, yaitu kita sendiri, komisaris, dan juga koordinator divisi. Hal ini ditujukan karena koordinator divisi ini lebih mengetahui fitur-fitur apa saja yang diperlukan oleh masing-masing divisi untuk diimplementasikan kepada aplikasi tersebut. Lalu kemudian kita akan mengajukan pengujian tahap akhir yaitu pada Maret sampai April. Di sini kita akan menargetkan pada seluruh karyawan Batik HR untuk mengecek user experience dari aplikasi kami ini dan juga memperbaiki bug-bug yang masih ada saat pengujian tahap akhir ini. Lalu untuk peluncuran dan pemeliharaan proyek yaitu hingga Mei hingga akhir masa proyek ini, peserta yang ada merupakan tim pengembang yaitu kita sendiri selaku untuk meluncurkan dan juga memelihara proyek ini. Oke, selanjutnya. Lalu budget yang kami budget yang kami sodorkan di sini eh, dengan proyeksi kami sekitar 100 juta maksimal. Itu terbagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama itu untuk gaji tim pengembangan sebanyak proporsi maksimal sebanyak 25%. Gaji tim pengembangan ini termasuk bagian kita untuk selama beberapa bulan ke depan untuk maintenance dan juga memperbaiki bug-bug yang ada. Lalu kedua ada pembangunan server NAS internal. Jadi kita akan melakukan pengimplementasian ini secara offline atau secara local host sehingga lebih aman dan juga tidak rentan dibobol oleh pihak-pihak luar. Lalu ketiga ini ada
budget untuk pengembangan riset produk, yaitu kita eh, budget untuk melakukan RAD atau Requirement Analysis Dokumen, pemodelan sistem, prototipe, dan penginstalan aplikasi. Dengan proporsi maksimal kita ada di 15% atau dengan kata lain nominal maksimalnya itu sebanyak 15 juta. Lalu yang terakhir ada pengeluaran lainnya, yaitu termasuk pengeluaran tidak terduga dan juga budget cadangan. Kita di sini mencanangkan dengan proporsi maksimal sebanyak 10% dan juga nominal maksimalnya sebanyak 10 juta. Oke, lanjut. Nah, oke, sekian presentasi dan pemaparan tentang aplikasi dari kami selaku tim pengembang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.